Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi pekan perang tersebut. Kami rangkum segmen ini. Memberi hadiah pada orang di sini, khususnya saat pun tentu momen membahagiakan. Begitu cinta kasih sang cucu Chai Goyang kepada nenek ulang tahun ke-100. Diberikannya escalator, mengapi langit membentuk anangga. Bentang menakjubkan berhasil dan cantik yang seorang menggunakan pisau sebagai perkembang api. Begitu gantung pada balon cuaca 500 meter, lalu lepaskan darah. Silk benang emas tersepat yang menghasilkan efek takjubkan. Meolabino menjadi mahasiswa termuda di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada usianya 14 tahun, kelahiran 19 Desember ini, mampu menembus jenjang mahasiswa masuk fakultas kedokteran yang melakukan pendidikan di SD Negeri 16 Jawa Tengah dalam 5 tahun. Lulus SD, lalu bersekolah di SMP 9 Solo. Ia menyelesaikan jenjang dalam waktu 2 tahun. Alas meneruskan pendidikan SMA 1 Solo, selesaikan 2 tahun. Hari 2 mengaku masuk dokteran UGM, jalur seleksi perguruan tinggi atau SM. Kali ini karena nilainya jalur khusus, kuota masuknya habis. Do mengaku mempersiapkan melewati seleksi tak merasa kecil dan berusaha santai serta tidak tegang tapi uji. Nama gadis kecil nan cantik itu Hanjanya baru lahir. Ya, gadis yang berasal dari Shenyang, Cina, mempunyai hebat. Ia bisa menghipnotis bintang hanya dengan sound dan suaranya. Han dengan kemampuan televisi baru-baru ini. Di Han bisa melawan untuk nyenyak. Ternyata ia telah lama pada tersebut, Han menyuruh anjing, yatak, dan kelinci untuk tidur. Jika ia menghipnotis dengan suara sentuhannya, para binatang tersampak lemah kesan dengan kepiawaian. Benarnya kekuatan untuk hipnotis diri sendiri harus dikembangkan secara menerus. Namun sayang, Han membeberkan apa yang dijalaninya tiap sehingga mempunyai ketan seperti serangan hiu Australia, pengajian papan seluruh anti selancar dilengkapi gelombang magnet yang dapat mengajarkan irama penciuman hiu. Sebelumnya, harus mengukur kelurusan pelancar sebelum aplikasikan penolak hiu. Perangkat seharga $100 atau sekitar 5,4 juta ini memiliki pancar medan elektromagnetik yang dapat mengajarkan penciuman hiu hingga tak bisa mana. Perangkat penolak pun diletakkan pada bagian bawah pelancar. Perang tersebut lagi dicoba oleh pesan Aaron Maxon. Namun tahu apakah kita benar terjamin. Kucing dijepatik sebagai kepala stasiun kereta listrik Yokohama. Betina itu mengganti kucing lain jabat 16 Juni lalu. Tam menjabat ke stasiun 8 tahun kita mati. Karyawan dari stasiun ngaku sengkat hewan gila. Ternyata Tama adalah khusus maskot stasiun Menama. Selain itu, kucing jadi kepala stasiun jadi pengingat genap karyawan untuk jika kucing saat stasiun, arti karyawan kurang bekerja keras. Kucing ini keamanan di tempat kerja berusia 5. Namun perusahaan listrik itu mengizinkan kucing diberkat sebagai stasiun. Karena ini Tama samakan asal Red. Nitama karir sebagai kucing resepsionis di stasiun Ida. Kucing ini naik jabatan menjadi Wakishi Nitama. Tapi bintang memegang jabatan biasa bukan atau asli publik di negeri mata. Kebijakan unik itu memberat datang sebelum pada 2007 dan Kishi bangkrut. Karena berkat kucing itu orang memilih naik kereta dari stasiun di pedalaman tersebut. Leo Indule, mahasiswa berusia 12 di kos Stuttgart, Jerman, sudah kok membayar sewa kos sebesar 7,5 juta rupiah sebulan. Terakhir berkar dengan ini. Akibat Müller memutuskan tinggal di rumah kos. Dia kemudian informasi tentang tiket kereta yang membolehkan keliling kos saja. Ternyata itu juta rupiah. Sejak Mei lalu, akhirnya boleh merasakan di kereta dan berkeliling Jerman. Dan merasakan uangnya biasaan dengan uang membayar kos. Tentu saja malam di kereta kanan tidak sedang dikenakan untuk bersama pacar atau keluar. Dia mengatakan cukup bagi keberatan dan hidup sendiri di perjalanan. Seorang reporter televisi dan juru kamera dari stasiun televisi di BJ Amerika pas saat langsung beberapa hari lalu. Video yang beredar di media, perempuan tengah wawancara orang wanita di Bridgewater Plaza. Saat itu dia tengah bertanya tentang pariwisata di kawasan tersebut. Ketika mereka tengah berbincang dengar satu jalinan yang membuat dan wanita itu berteriakan lalu menyelamatkan diri. Sempat membuka mulutnya karena gambar mengarah miring ke lantai menandakan sesuatu juru kamera. Stasiun WDBJ kemudian reporter Alison Parker yang berusia 20 tahun dan juru kamera Adam berusia 27 tahun tewas menembak itu. Wanita yang tengah diwawancara kini belum dipublikasi. Polisi menangnya yaitu Revlan yang juga merupakan
merupakan mantan reporter di televisi yang sama dua korban yang dibunuhnya. Bahkan dia menembak diri, polisi berusaha merebutnya. Selama bekerja sebagai reporter di WDBJ, Flanagan dikenal dengan nama Bruce Williams saat mengudara televisi. Belum diketahui motif dan asal utama Flanagan mendorongnya mantan rekan kerja tersebut. Aksi Flanagan diduga secara terencana. Pria itu bahkan sempat mengunggah video yang perlihatkan siwa penembak mantan rekan kerjanya itu di akun Twitternya. Seorang angkatan laut bernama Fu Juin mampu memecahkan rekor dunia berkerja selama 7 menit 44 detik. Laporan dari People Daily mengatakan Fu Juin sanggup sakit mata batas kredit itu. Biasa mengalahkan kemampuan teman band angkat, tapi mengangkat rekor sebelum Fu mengikuti trauma, penyakit yang matanya sakit bagimukan dan dia tidak kuat untuk tidak kedama. Kelompok marching band mengikuti para militer untuk memperingati berakhirnya perang. Untuk mengikuti itu, anggota band diharuskan menahan mati selama 40 detik. Fu kemudian matanya berdiri menghadap arah angin hari ketika formasi marching band berlangsung. Dia yang mau menahan matanya berkedip selama menit, 40 menit terusnya. Sakit yang berperang berakhir. Seorang anak lelaki berusia 12 tahun bahwa dia telah merusak lukisan bersejarah $1,5 juta di pameran of Leon Images of a Genius Huashan, Taiwan. Kejadian bermula setelah berbaju truk dan tajam mendangannya lukisan tersebut. Begitu dilihat, flower trilopor kayu sudah sobek. Kurator pameran Andri mengaku kejut. Lukisan tersebut sudah berumur 4 dari perakan berharga $1,5 juta atau 21 miliar ya. Namun dialahkan bahwa meminta kuanya mengganti. Andri beralasan anak tersebut sengaja merusak lukisan sejarah itu. Dia juga datang untuk melukisan, bukan bermain. Untungnya panitia lukisan tersebut sehingga asuransi akan menang sekaligus memperbaiki. Pemirsa on this week, Fatty on this.